Kanza dan Fatan curiga terhadap identitas dari Fionika yang sebenarnya adalah ulah Darto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, berjumpa kembali dengan Mimin di channel Bainawa TV. Nah, kali ini Mimin hadir tentunya untuk memberikan sinopsis pada alur cerita di episode hari ini, yang tentunya akan tayang nanti malam ini ya pemirsa. Namun sebelum Mimin bercerita panjang lebar, alangkah baiknya bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini agar tidak lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya ya pemirsa. Bantu support Mimin agar Mimin tambah giat lagi nih memberikan informasi terupdate, terakurat tentunya di sinetron kesayangan kita, Istiqomah Cinta. Dan Mimin sarankan kalian menonton video ini hingga selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita semua. Nah pemirsa, seperti yang sudah Mimin katakan tadi ya, bahwasanya di episode hari ini nih nantinya Kanza dan Fatan akan bertemu dengan Fionika di salah satu kafe ya. Namun di sini tentunya mereka masih curiga karena kok bisa si Fionika bareng di kafe tersebut ya. Maka dari itu nantinya nih mereka berdua akan menyelidiki ya, sebenarnya siapakah Fionika ini, apakah ada Darto di belakang Fionika ini ya pemirsa. Dan sepertinya kecurigaan itu akhirnya terus-terusan muncul, terlebih-lebih nantinya nih di episode hari ini nih Fionika sepertinya gegabah ya pemirsa, hingga tentu membuat Kanza benar-benar amat sangat curiga dengan Fionika ini. Wah, kira-kira akan seperti apa? Akankah Kanza akan terus menyelidiki untuk mengetahui apakah ada Darto sebenarnya dalam dari semua ini? Nah, tentunya Mimin di sini akan menceritakannya secara lebih runtut untuk episode hari ini bagaimana alurnya ya pemirsa. Maka dari itu di sini Mimin akan segera untuk menceritakannya ya. Di awal cerita kita dilihatkan dengan Fionika yang berada di sebuah kafe tepat di mana Kanza dan Fatan juga akan makan malam bersama ya. Sampai-sampai di sini pun Kanza langsung sangat terkaget dengan muka dari Fionika yang sama persis seperti Monica ya pemirsa. Maka dari itu nih di sini langsung mereka berdua yaitu Fatan dan Fionika, maksudnya Fatan dan Kanza langsung menanyakan kenapa Fionika sampai di sini. Pasti nih udah ada rencana dari seseorang yang menyuruh Fionika berada di situ ya. Namun di sini Fionika tetap mengatakan tidak, bahwasanya dirinya di sini terlebih dahulu sebelum Kanza dan Fatan berada di situ ya. Nah, di sini Kanza juga berkenalan dengan si Fionika ini, dan Fionika mengatakan jika dirinya telah terpilih sebagai asisten dari Dokter Fatan ya. Tentu saja di sini pun si Kanza agak sedikit shock ya, tapi ya Fatan juga tentunya akan memperkenalkan kepada Kanza dan tentunya memberi pengertian kepada Kanza agar tidak berpikir yang macam-macam ya pemirsa, hingga pada akhirnya nih Kanza dan Fatan memiliki ide untuk segera membuka identitas dari si Fionika ini sebenarnya siapa. Maka dari itu Fionika yang sedang makan sendiri langsung diberitahukan oleh Kanza dan Fatan untuk makan bareng satu meja seperti itu ya. Dan di sini mereka mulai menginterogasi si Fionika sampai-sampai si Kanza dan Fatan juga mengajak Fionika untuk pulang bersama ya. Tentu saja di sini Fionika langsung kaget karena dirinya kan saat ini bertempat tinggal bersama dengan Darto. Maka dari itu si Fionika langsung menuju ke kamar mandi dan tentunya pun mengabari si Darto ya. Nah, Darto ternyata berada di depan kafe tersebut untuk mengintai mereka bertiga ini ya pemirsa. Hingga pada akhirnya di sini Darto menginginkan kepada Fionika untuk mengulur waktu karena Darto akan segera untuk mencari kos-kosan ya pemirsa, tentu saja agar mengkelabuhi si Kanza dengan Fatan. Hingga pada akhirnya di episode nanti ini nih Kanza dan Fatan akan pulang bersama dengan Fionika ya. Dan di sini pun sudah agak sedikit curiga si Kanza ya, karena kok si Fionika justru ketika ke kos-kosan malahan melihat melihat Maps ya pemirsa. Tentu saja membuat si Kanza ini terus bertanya-tanya, dan pasti ini ada kejanggalan ya pemirsa yang tentunya ditutup-tutupi oleh Fionika. Namun Fionika berpendapat bahwasanya dirinya baru beberapa hari di sini dan tentunya masih bingung jalan untuk pulang ke kosannya ini ya pemirsa. Hingga pada akhirnya ketika sudah sampai di kosan pun
si Veronica ini terlihat amat sangat gugup dan terus membuka si pintu kosan ini ya pemirsa, sampai-sampai dirinya lupa bahwa kos-kosannya kan dikunci. Dan di sini pun Veronica sampai lupa kuncinya berada di mana, hingga Kanza pun menyanyikan kok bisa sampai lupa. Hingga pada akhirnya di sini lagi-lagi si Veronica beralasan ya, dan tentunya karena si Veronica baru pernah menuju ke kos-kosannya tersebut ya, dan dirinya langsung teringat bahwasanya Darto telah berpesan kunci kos-kosannya berada di pot bunga ya pemirsa. Hingga pada akhirnya Kanza, Fatan dan si Veronica ini masuk ke dalam kos-kosannya. Namun di sini juga Kanza masih terus-terusan mencari bukti-bukti apakah benar si Veronica ini berbohong atau bukan. Sampai-sampai pun Kanza melihat ada bekas puntung rokok ya pemirsa di meja dari Veronica, dan tentunya Kanza langsung menanyakan apakah Veronica ini merokok, dan Veronica pun menjawab bahwasanya tidak. Namun di sini Kanza langsung memberikan bukti bahwasannya di meja ada bekas puntung rokok ya pemirsa. Nah di sini Veronica langsung akhirnya ngeles kembali. Sampai-sampai Fatan pun juga melihat ada foto dari seorang laki-laki ya pemirsa, yang tentunya pasti itu adalah foto dari pacar yang ada di kamar itu sebenarnya ya. Di sini pun Fatan mengatakan kepada Veronica apakah Veronica sudah mempunyai pacar. Di sini sebenarnya Veronica sangat kepedean ya, karena si Fatan ini menanyakan seperti itu. Tentunya pun Veronica langsung menjawab tidak, namun Fatan memberikan bukti lagi bahwasanya ada foto seorang cowok di bawah kasur ya. Nah di sini Veronica lagi-lagi ngeles, hingga pada akhirnya ketika Fatan dan tentunya pun Kanza yang pulang dan masih berada di dalam mobil, mereka berdua pasti sangat curiga banget karena semua alasan dari si Veronica ini tidak masuk akal ya pemirsa. Ini pasti ada sesuatunya. Sampai-sampai di sini pun Kanza mengatakan kepada Fatan untuk segera mencabut bahwasanya Veronica tidak usah menjadi asisten dari si Fatan ini. Namun tentunya Fatan masih akan memikirkannya lagi ya pemirsa, karena kandidat yang sangat baik hanya Veronica saja. Nah di sini ketika Kanza yang sudah sampai di apartemen dari Bu Utami, dirinya melihat ada sosok kakek-kakek tua yang sedang menjual kolan ya pemirsa. Hingga pada akhirnya di sini Kanza yang merasa sangat iba akhirnya pun memberikan. Namun dirinya sangat terkagetkan ketika sudah sampai di apartemen dan membuka dari isi koran tersebut yang mengatakan bahwasanya Kanza telah berpaling dari dokter muda dan tentunya memacari atasannya yaitu Oscar ya pemirsa. Tentu saja ini adalah berita yang sangat fitnah. Hingga pada akhirnya Fatan di sini langsung menuju ke apartemen dari Bu Utami dan tentunya mencari siapa pelakunya. Namun tentu pelaku tersebut sudah pergi jauh dari situ ya. Di sini Kanza disuruh oleh Fatan untuk lebih berhati-hati. Nah ternyata orang tersebut adalah Kenzi ya pemirsa. Dan ketika Kenzi sudah berada di jalan pun di sini Kenzi justru sangat terkagetkan dengan dirinya yang melihat wajah yang sama seperti Monica ya. Tentu saja di sini Kenzi sangat ketakutan karena takutnya nanti di sini pasti Monica akan balas dendam dengan semua yang telah dilakukan oleh Kenzi pada saat dirinya yang mengkeroyok Monica ini ya pemirsa. Mungkin seperti itu untuk alur cerita pada episode hari ini. Jangan lupa untuk klik like-nya ya pemirsa, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.